Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam ruangan Zoom ini pada sore hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan di sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Kalian bisa menyebut nama, hobi, dan cita-cita kalian. Baik, kita mulai dari laki-laki yang terlebih dahulu ya. Silakan. Nama saya Prisa Jaldi, biasa dipanggil Aldi. Hobi saya main badminton, terus cita-cita saya jadi dokter. Oke, selanjutnya. Nama saya Nahira. Ya. Nama saya Nahira Nurhalifa Ariston. Saya biasa dipanggil Nahira. Hobi saya mendengarkan musik. Cita-cita saya menjadi dosen. Ya, baik. Selanjutnya. Nama saya Risani Nurul Fatona, biasa dipanggil Caca. Hobi saya membaca, cita-cita saya jadi dokter. Oke, kita kan udah kenalan ya. Ibu cek satu-satu. Jadi kalian bisa nyebutin nama panggilan aja dari teman-teman kalian. Misalnya Naira menyebutkan nama yang cowok siapa, terus sebutin nama hobi sama cita-citanya. Naira. Ya. Sebutin nama cita-cita sama hobi dari Alfi. Namanya Alfi Syarif Rizaldi, cita-citanya menjadi dokter, hobinya lupa. Hobinya apa? Main badminton. Tuh. Terus Risani bisa menyebutkan yang Naira. Ya. Itunya, Bu. Mikrofonnya. Iya, namanya Naira, biasa dipanggil Nira. Gak tahu Bu, lupa. Ya udah. Oke. Ya udah. Terus ke Alfi aja deh. Alfi ke Risani. Oh, namanya Caca panggilannya. Hobinya baca, cita-citanya di dokter. Oke. Udah ya, teman-teman. Ada yang tahu nggak sih kenapa kalian diminta untuk berkumpul di Zoom ini? Belum tahu, Bu. Bu. Ya nih Bu, kita mau ngapain ya, kumpulin di satu ruangan gini. Suara Naira kecil ya, mohon maaf. Iya nih Bu, kita mau ngapain ya, kumpulin di satu ruangan gini. Baik, jadi pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Ada yang tahu nggak sih bimbingan klasikal itu apa? Saya Bu izin jawab. Kalau menurut saya bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya, Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Alfi bahwa bimbingan itu proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Pemberi bimbingan itu biasa disebut dengan konselor.
Sedangkan yang menerima bimbingan disebut konseli untuk membantu mengenali dirinya, baik kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan Ya, lagi? Bu, mau menambahkan Silakan, Naira. bahwa bimbingan itu bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Ya, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa bimbingan itu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu nggak? Apa itu klasikal? Emang apa itu Bu? Saya baru dengar kayaknya Bu. Baik, kalau belum tahu apa itu klasikal, Ibu jelasin aja dulu ya. Klasikal itu apa? Klasikal menurut KBBI yaitu kegiatan yang dilakukan bersama-sama di dalam kelas. Jadi, bimbingan klasikal itu suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau klien yang dilakukan bersama-sama di dalam kelas. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Baru tahu saya Bu. Ibu rasa kalian sekarang sudah paham ya apa itu bimbingan klasikal. Ibu sebutkan terlebih dahulu tujuan dari bimbingan klasikal ini. Tujuan dari bimbingan klasikal ini yaitu membantu klien agar mampu menyesuaikan diri, mengambil keputusan, beradaptasi dalam kelompok, dan mampu menerima pendapat dari teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan menentukan topik umum terlebih dahulu. Topik umum yang akan kita lakukan pada hari ini ialah mengenai perencanaan karir. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih Bu, cukup deh kayaknya, lanjut aja. Baik, nah di sini Ibu akan memberikan sedikit gambaran mengenai bimbingan kita hari ini. Hari ini kita akan melakukan bimbingan dengan teknik diskusi dan sedikit permainan peran. Selanjutnya, bimbingan kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa peraturan terlebih dahulu ya, di antaranya. Seluruh peserta diharuskan mengaktifkan kameranya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dibicarakan, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Setelah Ibu jelaskan peraturan tersebut, apa kalian sudah paham? Sudah Bu, sudah paham. Sebelum kita ke inti, mari kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya gini, kalian nyebutin nama-nama profesi. Nyebutin nama profesi, misalnya dokter. Ya udah, jadi kalian menyebutkan buah-buahan, misalnya apel. Nah, sebutin yang huruf yang ada di belakangnya, misalnya kan apel. Nah, kan berarti L. L kan berarti bisa lengkeng, bisa leci gitu. Yuk dimulai dari Alfi dulu. Semangka. Silahkan Naira. Berarti huruf belakangnya A. Ayo Nir. Apel. L. Caca. L. Lengkeng. G. Alfi. G apa G? G apa? Guava. Guava. Guava bahasa emang Inggris, ada? bahasa ini dong. Oh. Bahasa Indonesia apa? Gabus. Gabus. Ada. Itu Ya udah kita kasih hukuman buat Alfi ya. Gabus. itu Bukan. Kita kasih hukuman buat Alfi dulu. Apa? Kan Yeah. Alfi salah. Bener. ya. Nah, mau hukumannya mau apa? Nyanyi. Mau nyanyi? Apa mau TikTokan? Bisa gaya kayak joget. Nyanyi aja, nyanyi. Enggak, Bu. Enggak, jangan nyanyi, Bu. Nyanyi terlalu TikTok. mainstream ya. Iya, ya, bener. Ya bagi aku mah nggak mainstream Bu. Kapan lagi dengar aku Bagi nyanyi? saya, ini, Bu. Kan Alfi biasa main TikTok. Iya. Kayak gimana Bu? Silahkan peragakan apa dance yang Aku badannya kaku. atau Bu. wah kayak gini.
Gimana sih? Ini Mira Bu artis TikTok lo, Bu. Oh ya, Apa parah? ya udah tuh udah. Oke, Udah ya. udah ya. Jadi teman-teman sekarang udah mulai fokus ya. Ya, Bu. Coba Ibu mau tanya, apa sih tujuan kita diskusi pada hari ini dan kesepakatan kita apa aja? Yuk, siapa yang mau jawab? Saya Bu, Silakan Naira. pada bimbingan kita pada hari ini akan membahas mengenai topik dan kita akan mengambil poin-poin pentingnya. Oke, untuk kesepakatannya ada yang ingat? Saya ingat, Bu, jika ada yang ingin dibicarakan atau ditanyakan, bisa mengaktifkan mikrofon dan seluruh peserta harus mengaktifkan kameranya, Bu. Bagus sekali. Jadi kalian sudah paham ya apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan karir. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Baik, Bu. sekarang kita masuk. Dapatkan uang untuk jasa. Baik, sekarang kita masuk ke inti kegiatan. Teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu perencanaan karir? Saya Bu, tahu Bu, menurut saya perencanaan karir itu adalah suatu proses di mana seseorang mengidentifikasi karirnya di masa depan, Bu. Ada yang mau jawab? Kalau menurut saya, perencanaan karir adalah proses di mana seseorang dapat menentukan dan mengambil keputusan karirnya di masa depan. Betul sekali. Jadi, perencanaan karir adalah suatu proses di mana seseorang dapat menentukan, mengidentifikasi, dan mengambil keputusan karirnya di masa depan. Nah, biasanya karir dan pekerjaan itu kan katanya sama ya, padahal karir sama pekerjaan itu beda. Ada yang tahu nggak bedanya karir sama pekerjaan itu apa? Bu, menurut saya karir itu kayak cita-cita gitu Bu, sama tujuan hidup. Sedangkan pekerjaan itu adalah kegiatan di mana seseorang untuk mendapatkan uang dan jasa buat ngidupin kita selama hidup gitu Bu. Ada yang mau menambahkan? Kalau menurut saya, Bu, karir itu mengejar kesuksesan. Sedangkan pekerjaan hanya untuk mendapatkan uang di masa depan dengan cepat. Nah, benar ya. Karir itu profesi seseorang dalam suatu bidang untuk mencapai kesuksesan. Biasanya, karir itu prosesnya itu cukup lama dan rumit, sedangkan pekerjaan itu kegiatan seseorang dalam suatu bidang untuk mendapatkan uang atau jasa. Dan biasanya prosesnya itu cepat dan mudah. Namun, pendapatan pekerjaan biasanya lebih kecil dibandingkan karir, dikarenakan biasanya pekerjaan itu tidak memerlukan kemampuan khusus, dan prosesnya juga tidak rumit, sedangkan karir yang pendapatannya lebih besar dikarenakan prosesnya panjang dan rumit. Nah, teman-teman, Ibu mau nanya, ada yang sudah tahu nggak karir kalian setelah lulus? Saya Bu, ingin menjadi dosen. Caca mau jawab? Kalau saya ingin jadi pengusaha baju hijab. Baik. Itu, Bu. Saya Bu mau jadi pebisnis aja Bu. Ya meniti karir di nol gitu Bu, dari grosiran. Baik, jadi kalian udah tahu ya ke depannya itu mau jadi apa. Sekarang kita perhatikan video yang akan Ibu tampilkan dan kalian harus menanggapi atau menyimpulkan dari video ini ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara merencanakan karir di masa depan, khususnya untuk siswa SMA. Apakah kalian sudah memikirkan apa rencana kalian setelah lulus sekolah? Mau kemana setelah lulus SMA? Apakah kalian berencana untuk kuliah? Ataukah rencana kalian adalah bekerja? Atau
malah justru kalian merasa bingung dan belum memiliki rencana masa depan. Jadi, apa pilihan kalian? Kita sering mendengar antara karir dan pekerjaan, tapi apakah kamu tahu artinya? Karir adalah rangkaian pengalaman kerja pada bidang tertentu. Karir identik dengan aktivitas profesional tidak terbatas oleh waktu atau sepanjang hayat dan jabatan. Nah, sedangkan pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pemilihan karir, tentunya berdasar dengan kemampuan yang kita miliki. Untuk mencapai karir yang baik, maka kita harus memilih perencanaan karir yang baik juga. Nah, sebelum lebih jauh, kita cari tahu apakah perencanaan karir itu. Perencanaan karir adalah aktivitas yang dilakukan secara terarah dan berfokus pada potensi yang dimiliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang dalam mengembangkan kualitas hidup maupun kualitas kesejahteraan. Perencanaan karir bukan hanya berfokus pada pekerjaan yang nantinya, tetapi pada persiapan-persiapan yang dilakukan dalam mewujudkan karir yang dihendaki. Lalu, bagaimana langkah-langkah perencanaan karir? Yang pertama adalah kenali diri kalian. Dari segi bakat, minat, kepribadian, dan nilai diri yang kalian miliki. Selanjutnya adalah eksplorasi karir. Kalian bisa mencari tahu berbagai jenis karir yang ada, baik di lingkungan kalian ataupun di luar lingkungan kalian. Berbagai jenis profesi bisa kalian amati, manakah profesi yang sesuai dengan kemampuan diri kalian. Selanjutnya, kalian bisa mencari berbagai informasi dari guru bimbingan dan konselin yang ada di sekolah mengenai berbagai pengalaman profesi yang sama. Atau bisa mencari informasi lewat internet. Selanjutnya adalah tentukan mana pilihan karir kalian. Kemudian, pasangkan potensi diri dengan pilihan karir yang kalian inginkan. Apakah sudah sesuai? Jika kamu merasa sudah sesuai, maka kamu dapat mengembangkan dan mengatur kembali langkah-langkah selanjutnya untuk mengeksplorasi diri dan karir yang lebih dalam lagi. Nah, sekarang siapa yang mau mengambil kesimpulan atau hal yang bisa diambil dari video yang sudah Ibu tampilkan? Saya, Bu. Silakan, Alfi. Karir adalah rangkaian kerja pada bidang tertentu, sedangkan pekerjaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu. Ada yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan, Bu, perencanaan karir itu adalah aktivitas yang dilakukan secara terarah dan berfokus pada potensi. Baik, bagus sekali ya. Jadi, perencanaan karir itu
adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan suatu aktivitas yang dilakukan secara terarah dan fokus pada potensi. Nah, sekarang kita main permainan peran ya. Kalian semua memperagakan cita-cita kalian dan teman kalian menebak apa yang diperankan. Yuk dimulai dari Naira terlebih dahulu. Ya, silakan Naira. Bisa diperagain. Ada yang mau Penulis, penulis, Dosen. penulis dah. yang bener apa? Naira yang Dosen. bener. Apa sih yang suka ngasih tahu yang disabilitas yang sebelah TV gitu loh. SPG. Dosen, guru. Ya, bener ya. Siapa? Dosen. Benar Dosen. tidak? Benar, Silakan. dosen. Yeay, silakan Risani. Ayo, apa itu? Tukang nasi goreng. Mana nggak ada itu? Koki, sep. Oke, benar. Silakan Alfi. Gimana ya? Ya dibeli bonekanya murah nih 10.000. Pengusaha. Dagang kaki lima. Pengusaha. Emang bener kan? Yang benar yang mana? Dagang kaki Dagang. lima. Iya benar. Pedagang apa? Pedagang aja. Boneka. Baik, teman-teman, Ibu rasa kalian sudah memahami ya perencanaan karir. Jadi, kita bisa akhiri bimbingan pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri, Ibu ingin mendengar kesan dan pesan kalian selama mengikuti bimbingan ini. Terima kasih Bu, dengan mengikuti kegiatan bimbingan ini saya dapat memahami bahwa ternyata karir dengan pekerjaan itu apa. Ya Bu, setelah mengikuti bimbingan ini juga, saya jadi tahu gitu Bu, perencanaan karir saya itu kayak gimana ke depannya. Kalau menurut saya, Bu, apa yang Ibu sampaikan sudah begitu memberikan kami pemahaman yang baik. Baiklah, Ibu kira kalian sudah mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan klasikal ini ya. Berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi, perlukah sekiranya kita mengadakan bimbingan lagi? Sudah cukup Bu. Sudah cukup Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri, kali ini ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.